Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat terkasih. Kiranya Bapak Ibu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kali ini saya beri tema fokus. Bacaan kita terambil dari 2 Timotius 4 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan. Ini merupakan pesan terakhir dari Paulus kepada anak didiknya, anak rohaninya, Timotius. Paulus menulis ayat 9, "Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia." Bapak Ibu, saya teringat sebuah jingle iklan yang menjadi begitu populer pada waktu itu mengenai sebuah produk yang membuat, katakanlah, dunia berubah. Dikatakan bahwa wajahmu mengalihkan duniaku. Begitu kuat pesannya. Sebuah produk yang dipergunakan dan kemudian membuat sesuatu dalam diri seorang gadis sehingga kekasihnya mengatakan, wajahmu mengalihkan duniaku. Segala yang lain tiba-tiba menjadi pudar dan fokusnya hanya pada wajah gadis itu. Dalam bacaan kita menemukan bahwa tawaran dan pesona dunia telah mengalihkan fokus Demas dari Kristus. Ia meninggalkan Paulus dan pelayanannya karena lebih dikatakan di sini mencintai dunia ini. Sebagai orang Kristen, Kristus seharusnya menjadi fokus hidup kita. Bagaimana dengan pekerjaan, usaha, studi, atau rumah tangga kita? Saya mau katakan, tidak ada yang bertentangan dengan hal itu. Ketika Kristus menjadi fokus hidup kita, maka semua hal lain kita lakoni dengan tetap memandang kepada Yesus. Fokus kita tidak mengubah hal-hal lain yang kita kerjakan. Kewajiban-kewajiban kita dalam hidup bermasyarakat. Justru karena fokus hidup kita adalah Kristus, maka kita menjalankan semua yang kita lakoni dalam hidup ini seperti dikatakan dalam Kolose 23, seperti untuk Kristus. Dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, entah itu bekerja, berusaha, berumah tangga, belajar, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kita perbuat dalam hidup ini, dianjurkan kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan tentu saja pesan ini adalah pesan untuk mereka yang hidupnya memfokuskan diri pada Kristus. Seluruh hidup kita dalam segala aspek dan dimensinya harus digerakkan oleh keinginan atau passion untuk memuliakan Kristus. Paulus membandingkan perjalanan hidup rohaninya atau hidup rohani anak-anak didiknya dengan sebuah event olahraga. Misalnya dalam 1 Korintus 9 ayat 24-27 dikatakan begini, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya."
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita melakukannya untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jika dibandingkan dengan event olahraga, Paulus mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Kalau dia pelari, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita lihat. Paulus membandingkan kehidupan rohani, perjalanan kehidupan rohani dengan sebuah atau berbagai event olahraga. Seorang atlet harus fokus. Dia harus fokus untuk memenangkan lomba. Seorang atlet harus tahu garis finishnya. Dan seorang atlet harus memahami aturan pertandingan. Ibu tahu, kesalahan start atau kesalahan dalam lintasan dalam dunia atletik dapat membuat seorang atlet didiskualifikasi. Bahkan ada atlet yang dibatalkan kemenangannya karena terbukti melakukan doping misalnya. Atau setelah sekian lama akhirnya terbukti dia curang, maka rekor, gelarnya, hadiahnya dianulir. Hidup kekristenan harus juga memperhatikan etika moral Kristiani. Ketika kita melakukan segala hal dalam kehidupan kita, berumah tangga, studi, berusaha, bekerja, tentu saja ada aturan-aturan yang sebagai orang Kristen kita harus berpedoman kepada Injil Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pertandingan tertentu bahkan ada atlet yang juga harus mengetahui kelebihan dan kelemahan lawan. Ia harus fokus pada situasi dan kondisi pertandingan dan tidak terpecah, tidak terdistraksi, konsentrasinya pada hal-hal yang dapat menghambat kinerja optimalnya. Ketika sudah mau memulai pertandingan dan tanda awal lomba akan diberikan, maka dia harus fokus. Jangan dia tidak fokus. Itu dapat menyebabkan kekalahan. Dan hal penting lainnya juga adalah seorang atlet harus fokus dalam mempersiapkan diri. Bapak Ibu tahu, dunia teknologi sekarang ini sangat membantu pencapaian rekor dalam dunia olahraga. Karena itu ada pelari atau pesepeda yang harus mengenakan sepatu tertentu, sepeda tertentu, roda tertentu, dan itu membuktikan mempermudah mereka meraih kemenangan, mengoptimalkan daya upaya mereka untuk mencapai kemenangan. Dalam hidup kekristenan, kalau kita membandingkan dengan event-event olahraga seperti itu, ada banyak hal yang memang harus diperhatikan. Dan sesungguhnya memang ada banyak hal dalam kehidupan ini yang dapat mengalihkan fokus kita dari perkara rohani. Disadari atau tidak, Kristus seringkali tidak lagi menjadi fokus hidup kita. Ada banyak hal yang kita anggap ini biasa dilakukan oleh orang Kristen atau boleh dilakukan oleh orang Kristen, tapi ternyata tidak, karena ketidaktahuan kita dan fokus kita bergeser sedikit demi sedikit. Namun pada akhirnya Kristus bukan lagi menjadi fokus hidup kita. Seharusnya seluruh hidup kita dalam segala aspek dan dimensinya digerakkan oleh keinginan atau passion kita untuk memuliakan Kristus.
apapun juga yang kita lakukan harus digerakkan oleh keinginan atau passion untuk memuliakan Kristus. Kiranya Roh Kudus membimbing dan mengingatkan kita setiap kali kita bergeser dari Kristus sebagai fokus hidup kita. Waspada. Waspada, itu artinya fokus. Mari kita terus berjaga-jaga sehingga akhir hidup kita tidak meleset dari rancangannya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Bahkan lebih jauh dari itu, memampukan kami untuk mengaplikasikannya dalam seluruh hidup kami. Kiranya Tuhan menolong kami ketika kami hidup, menjalani hidup keseharian kami, fokus hidup kami tetap ada pada Kristus. Dan apapun juga yang kami lakukan untuk memuliakan Tuhan. Berkati jemaat-Mu, bimbing dan arahkan kami semua dalam menjalani kehidupan ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.